Hai semuanya, kami dari tim 15 kelas 2 SD10 Politeknik Statistika STIS, yaitu Amida dan Nisi, akan menjelaskan tentang tutorial Living Test. By the way, Living Test itu apa sih? Living Test merupakan pengujian mengenai sama tidaknya varians dua populasi atau lebih. Living Test sendiri merupakan alternatif lain bagi Bartlett Test. Namun, Living Test kurang sensitif jika menguji data yang berdistribusi normal atau hampir mengikuti distribusi normal. Bagaimana dengan statistik ujinya? Seperti yang terlihat di layar, di mana ZID bisa merupakan salah satu dari definisi berikut. Yang pertama, pengurangan dengan Y bar I atau rata-rata dari kelompok ke I. Ini digunakan untuk data yang simetris atau data yang berdistribusi normal. Yang kedua, pengurangan dengan median dari kelompok ke I. Ini digunakan untuk data yang tidak simetris atau data yang tidak berdistribusi normal. Dengan Z bar I dot sama dengan rata-rata pada kelompok sampel ke I, dan Z bar dot dot adalah rata-rata untuk keseluruhan sampel. Berikutnya adalah dasar pengambilan keputusan dengan H0 varian 1 sama dengan varian 2 sama dengan sampai varian K. HA-nya tidak semua varians dari semua populasi itu sama, minimal ada satu varians yang tidak sama. Dengan p-value, jika p-value besar dari 0,05 maka terima H0, jika p-value kecil dari 0,05 maka tolak H0. Dengan tabel F, tolak H0 jika L besar dari F alpha K kurang 1 N besar kurang K, di mana F alpha K kurang 1 N besar kurang K adalah nilai kritis dari distribusi F dengan derajat kebebasannya K kurang 1 dan N besar kurang K. Nah, untuk contoh soal, diketahui data pengaruh pemberian gambir terhadap pH cairan lambung tikus putih jantan yang diinduksi dengan etanol absolut 1 ml per 200 gram BB sebagai berikut. Dengan catatan, tikusnya independen atau tiap tikus itu berbeda, yaitu tikus 1, tikus 2, tikus 3, tikus 4, dan tikus 5. Uji, apakah varians pH cairan lambung tikus putih jantan adalah sama? Gunakan tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya adalah tutorial Levin Test menggunakan SPSS dari data dengan dua variabel yaitu pH lambung tikus dan kelompok uji. Dan untuk variabel kelompok uji sudah diberi value 1 untuk negatif, 2 untuk positif, 3 untuk dosis 1, 4 untuk dosis 2, dan 5 untuk dosis 3. Langsung saja ke langkah yang pertama yaitu pilih Analyze, klik Compare Means, pilih One Way ANOVA, masukkan pH lambung tikus dalam dependent list dan kelompok uji dalam faktor, lalu pilih options dan centang pada bagian homogeneity of variance test. Klik continue, klik OK. Dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu dengan statistik uji Levin didapat nilai 0,561. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai di dalam F-tabel dengan alfa 0,05, DF14, DF220 didapat nilai yaitu 2,87. Sehingga dari sini dapat diambil keputusan bahwa karena nilai Levin statistik senilai 0,561 kurang dari nilai di dalam F-tabel senilai 2,87, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Lalu apabila dengan menggunakan p-value, nilai signifikansi yang didapat adalah 0,693. Karena nilai signifikansi senilai 0,693 lebih dari 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Sehingga interpretasi yang diperoleh adalah dengan tingkat keyakinan 95% dapat ditunjukkan oleh sampel bahwa varians pH cairan lambung tikus putih jantan yang telah diinduksi dengan 5 kelompok uji, yaitu negatif, positif, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 adalah sama. Selanjutnya adalah tutorial Levin Test menggunakan Excel. Dari data yang sudah ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari rata-rata sampel tiap kelompok uji. Dengan formula sama dengan average dalam kurung nilai sampel tiap kelompok uji akan didapat hasil seperti di dalam baris 9. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari ZIJ, di mana ZIJ adalah mutlak YIJ dikurangi Y bar I dot. Maksudnya adalah nilai sampel tiap kelompok uji dikurangi dengan rata-rata sampel tiap kelompok uji. Contoh untuk Z11 0,1 diperoleh dari formula sama dengan ABS dalam kurung B3 atau Y11 dikurangi dengan rata-rata kelompok uji yang pertama yaitu 2,4. Maka outputnya adalah 0,1. Begitupun untuk data yang seterusnya. Lalu langkah yang ketiga yaitu pilih tab data, pilih data analisis, dan pilih ANOVA single factor karena nanti hasilnya akan ekuivalen dengan Levin Test. Lalu klik OK. Masukkan input range yaitu ZIJ secara keseluruhan, lalu pilih OK dan group by column.
labels in first row, alpha 0,05, output range yaitu akan diletakkan sesuai keinginan. Lalu klik OK. Akan didapat dua tabel output, dan di sini yang menjadi fokus perhatian adalah nilai F, p-value, dan F-critical. Dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu dengan statistik uji Levin. Di sini nilai F senilai 0,561 akan ekuivalen dengan Levin statistik di SPSS, dan nilai F-critical senilai 2,87 akan ekuivalen dengan nilai F-tabel. Dari sini dapat diambil keputusan bahwa karena nilai F senilai 0,561 kurang dari F-critical senilai 2,87, maka keputusannya adalah gagal tolak Hanel. Lalu apabila menggunakan p-value, di sini dapat nilai 0,693. Karena nilai p-value senilai 0,693 lebih dari 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak Hanel. Sehingga dari sini dapat diambil interpretasi bahwa dengan tingkat keyakinan 95% dapat ditunjukkan oleh sampel bahwa varians pH cairan lambung tikus putih jantan yang telah diinduksi dengan 5 kelompok uji, yaitu negatif, positif, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 adalah sama. Tutorial yang terakhir adalah penggunaan RStudio untuk Levin test. Gampangnya teman-teman bisa memindahkan dulu file Excel-nya ke dalam file Project R. Lalu kita ketik saja library read Excel, di run, di control enter aja, lalu kita buat variabel baru, panah, read underscore Excel, karena ini adalah file Excel, kita tulis nama dari file masing-masing XLX. Lalu kita run. Jika kita ingin melihat, tinggal ketik view data underscore Levin test. Oke, kita run lagi, control enter. Nah, kelihatan di sini tabel dari pH lambung tikus dan kelompok ujinya ada negatif, positif, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Lalu kita load library underscore kurung char, kita kontrol enter lagi. Jika teman-teman belum memiliki package ini, tinggal diketik package, dipencet package, lalu install, lalu cari di sini char. Jangan lupa di checklist install dependency-nya, lalu install. Karena saya sudah jadi langsung saja Levin test dalam kurung data dolar, data lagi, dolar lagi untuk yang data kedua. Oke, dengan senternya sama dengan min, lalu di run lagi. Nah, di sini terlihat hasilnya adalah p-value-nya 0,6934, di mana 0,6934 ini lebih besar dari alfa 0,05. Jadi keputusannya adalah gagal tolak Hanel, maka varians dari kelima populasi tersebut adalah sama. Bisa kita lihat keputusan dari seluruh percobaan kita tadi adalah gagal tolak Hanel. Maka kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 95% dapat disimpulkan bahwa varians pH lambung tikus putih jantan yang telah diinduksi dengan 5 kelompok uji yaitu negatif, positif, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 adalah sama. Sekian tutorial Levin test dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami dari tim 15 pamit undur diri, terima kasih.